Dengan kondisi ayam atau kandang saya yang sangat sederhana, saya berani berbagi informasi kepada Anda karena saya sering sekali melihat video-video YouTuber lain itu juga sama seperti saya, itu berani memberikan informasi. Untuk memberikan informasi tidak harus peternakannya besar ya. Oke. Kali ini saya akan berbagi informasi yang sering sekali ditampilkan di video-video teman-teman YouTuber peternakan, khususnya ayam petelur, yaitu tentang pakan yang murah. Nah, secara pribadi kalau saya melihat istilah pakan murah itu hitungannya per kilo jatuhnya pakan itu, yaitu campuran dari yang semi soft mix ya, jagung, konsentrat, dan katul. Itu bagaimana cara kita untuk menekan harga dari ketiga bahan utama itu, mulai dari mencari harga jagung semurah mungkin, dipotong. Kalau misalkan harga sekarang itu 5.000 di daerah saya, cari yang harganya 4.500, cari ke petani, diusaha sendiri dan sebagainya. Atau yang kedua, mencari produk konsentrat yang paling murah di antara pilihan berbagai jenis konsentrat. Yang ketiga, mencari katul yang murah dengan asumsi pokoknya ayam bertelur. Ya saya mikir ayam kalau lapar ya apapun dimakan, bahkan tidak hanya makannya saja yang dimakan, termasuk BPKB sertifikat dan lain sebagainya juga dimakan. Nah, berikutnya juga untuk menekan biaya ini, teman-teman yang sering ada di YouTube adalah dengan menambahkan bahan-bahan yang aneh-aneh. Misalkan pakan difermentasi, tujuannya menaikkan protein, padahal protein naik itu bukan karena kualitas pakannya itu naik, akan tetapi karena bakteri yang mati yang ada di pakan sehingga proteinnya naik. Kemudian juga ada yang ditambahkan imbuhan pakan, mulai dari daun-daunan, daun misalkan daun singkong, daun pepaya, daun kelor, dan lain sebagainya. Tuh, biar menekan biaya pakannya. Kemudian juga ada yang ditambahi misalkan menggunakan, misalkan ya ini ayam petelur. Ayam petelur ini pakannya ditambahkan yang harusnya cuman jagung, konsentrat ayam petelur, dan juga katul, ditambahkan misalkan dengan tambahan konsentrat itik, konsentrat babi, ayam buras. Pokoknya tujuannya adalah harga pakan ini per kilonya turun. Benar ada tidak ya? Pasti benar. Nah, kalau saya pribadi, kalau menggunakan cara seperti itu menurut saya sudah kuno. Karena saya sendiri juga sudah pernah melakukan hal seperti itu. Saya salah. Makanya saya berani berbagi kepada Anda. Memang saya berbeda dengan para pembuat video yang lain atau YouTuber yang lain. Ya karena memang saya real, kenyataan yang saya lakukan. Kesalahan saya itu yang pertama adalah harga pakan ini murah ya kalau produksi telurnya ini bagus. Misalkan nih, dalam 1 kilo pakan ternyata dalam 120 gram pakan yang dimakan oleh ayam ini ternyata menghasilkan 1 butir. Per kilonya misalkan harganya kan kenanya kalau sekarang itu 6.500.
Berarti kalau 100 gramnya kan berarti Rp150. Kalau 120 anggap sajalah Rp110. Kemudian ayam ini bertelur 1 butir. Per butirnya harganya misalkan kalau normalnya ini kan sekarang 24.000. Kemudian itu per kilo. Jadi kalau 1 kilonya itu isinya anggap saja 20 lah. Jelek-jelekannya 20 karena masih baru. Maka harganya nanti kena Rp160. Berarti kita dapat laba adalah Rp20 per butir. Sudah dapat laba. Kalau misalkan kita otak-atik pakannya ini, nanti sampai harganya misalkan ketemu 5.000, 4.000. Ternyata ayam ini nggak bertelur. Terus pakannya ini masuk pakan murah atau pakan mahal? Ya. Tuh. Berikutnya adalah tentang pakan murah. Pakannya boleh murah. Harganya 4.000, 5.000. Tapi kalau ayam Anda sakit, kira-kira pakannya berubah jadi murah nggak? Murah atau mahal nggak? Ya. Utamakan kesehatan ayam. Yang ketiga, pakan Anda murah. Tapi kalau misalkan ayamnya tidak nafsu makan, aduh, kok dicucuk saya nih sama si gadis muda ini. Kalau tidak dimakan, terus gimana ceritanya? Mau masih murah kayak ini? Kalau pakannya nggak dimakan, berarti ayamnya nggak suka. Kalau ayamnya nggak suka, ujung-ujungnya nggak dimakan, bobotnya kurus. Kalau kurus, nggak bertelur. Ini pakannya murah atau mahal? Ya, nafsu makan nya tinggi ya. Kemudian juga, dan yang terakhir adalah pakan murah dan mahal itu jangan dijadikan acuan Anda dalam beternak. Acuan Anda adalah gimana caranya ayam-ayam Anda ini mau makan plus juga bertelur. Kalau misalkan ada pakan murah, iya bertelur sampai 90%, 80%. Kuat sampai berapa bulan atau berapa tahun. Kalau menggunakan pakan alternatif, menggunakan tepung-tepung aneh-aneh lah. Kemudian yang jatahnya ini 2 tahun, ternyata setelah 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan, 7 bulan, itu ayamnya sudah nggak berproduksi. Kan sisa 3 bulan tuh yang terbuang sia-sia gara-gara kita kepikiran dengan pakan murah. Berarti pakannya ini masuk mahal atau murah. Itu ya yang harus saya berbagi informasi kepada Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.